Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dalam program Inspirasi Pagi TV One. Tentunya bersama saya Nofri Afandi, kita akan berbincang-bincang dengan tema pembahasan pada hari ini yang sangat menarik, yaitu menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Kita akan bahas tema pada hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Sudah hadir bersama kita di sini, sudah ada Bapak Irsal, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Bapak, apa kabar? Ya, berkabar. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai stunting. Ini kan sangat menjadi prioritas pemerintah juga nih Pak untuk dicegah ya. Begitu ya Pak ya. Nah, mungkin pertama sebagai pembuka pembahasan kita pada hari ini, bagaimana sih kondisi stunting di Sumatera Utara Pak saat ini? Ya, pertama kami atas nama mewakili daripada Bapak Wakil Gubernur ya, Pak. Sumatera Utara selaku Ketua Tim Pertahanan Stunting ya. Dengan berkat kerja keras kita, kerja cerdas kita ya, bekerja bersama-sama baik daripada pihak pemerintah, pihak pelaku usaha, masyarakat, media, perguruan tinggi, berbagai pihak lah Pak. Ya, jadi ada 5 pantahelik ya, dalam rangka untuk melaksanakan percepatan penanganan stunting Sumatera Utara. Oleh karena itu, angka stunting kita Sumatera Utara berdasarkan kepada SSGI 2022 kita berada di bawah rata-rata nasional. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa nasional. Kenapa? Nasional itu berada di angka 21,6. Sumatera Utara berada di angka 21,1. Ini Provinsi Sumatera Utara sendiri atau dengan provinsi lainnya juga ada yang sama Pak? Ada juga ada yang dan yang Sumut salah satu yang terbaik ya. Sumatera Utara adalah kita berada di pada rata-rata nasional. Oke. Jadi 21,1. Ya. Angka ini lebih baik daripada angka tahun 2021. Ya. Karena apa? 2021 kita berada di angka 25,8. Ya. Sedangkan nasional berada di angka 24,4. Masih di atas nasional. Di atas nasional. Nah, oleh karena itu saya sampaikan tadi Sumatera Utara ini sudah turun sebesar 4,7%. Wow. Angkanya 4,7%. Penurunannya pasti butuh kerja keras Pak ya. Nah, makanya atas kerja cerdas kita ya, kerja bersama-sama ya, pemerintah kabupaten kota juga sangat peduli sekali dalam rangka untuk penurunan stunting ini, sehingga untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, khususnya keluarga-keluarga di Sumatera Utara. Nah, dari angka itu kontribusinya akibat Sumatera adalah seperti Labuhan Batu Utara, ya. Labuhan Batu Utara itu angkanya 30,9. 30,9. Tahun 2021. SSGI 2021. Ya. Tahun 2022 Labuhan Batu Utara itu berada di angka 7,3. Wah. Dia terendah sekali. Jadi turunnya itu sangat drastis sekali ya. Pak ya. Dari 30 ke 7%. 30,9% itu Pak ya. Persen menjadi 7,3. Wow. Angkanya berarti turun sebesar 23,6. 23,6%. Ini bukannya kerja mudah ini turun, tapi betul. Semangatnya pemerintah daerah Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Bupati ya, dibentuklah tim percepatan stunting diketuai oleh Pak Wakil Bupati dan dibantu oleh pengurusnya dari wakil ketuanya Pak Sekda ya, Ibu Ketua Tim PPKK. Inilah yang membuat satu angka itu menjadi lebih turun, dan juga ini adalah karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung kepada sasaran keluarga bebas stunting. Baik Pak, ini tadi ada Labuan Batu Pak ya? Ya. Selain Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara. Ya, Selain Labuan Batu Utara ada wilayah mana lagi Pak yang saat ini penurunan stuntingnya cukup? Yang kedua itu ada di Nias Utara. Nias Utara. Nias Utara. Nias Utara itu turun sebesar 22%. 22%. Ya. Dia berada di angka 34. Ya. 34, sekian menjadi angka 11,4%. Oh, cukup drastis juga turunnya. Ini ya. Nah, ini jadi ada 5 ya di antara penurunan itu dari 11% penurunannya sampai ke 23%.
Penurunan pertama itu yang drastis turun itu adalah Labuan Batu Utara. Labuan Batu ya. Utara, oke. Yang kedua penentuan itu adalah Nias Utara. Nias Utara. Nias Utara turun menjadi 22,5%. Ya. Yang ketiga Madinah. Mandailing Natal. Hmm. Mandailing Natal ini adalah tahun 2021 dia paling tinggi. Paling angkanya, tinggi angkanya, Pak. Se-33 kabupaten kota Berapa Sumatera kisaran? Utara ini, ya, dia berada paling tinggi pada tahun 2021. Itu sampai 40% tidak, Pak? Dia kemarin tahun itu sebesar 47,7%. 47. 47,7% dia tahun 2021. Cukup tinggi, Pak ya? Cukup tinggi ya. Hmm. Nah, tahun 2022 datanya SSGI 2022 Madinah turun sebesar 13,5%. Oke. Berada di angka 34,2%. Itu juga cukup tinggi loh, Pak. Ya, tapi masih cukup di atas. drastis. Turunnya cukup drastis maksud Di saya. atas, tapi Iya. dia masih berada di atasnya nasional. Betul, ya. iya. Nah, turun lagi yang kelima, ya, yang data yang keempat itu ada di Langkat. Langkat, oke. Ya, Kabupaten Langkat. Waktu Langkat turunnya tuh sebesar 12,9%. Oke. Langkat, ya. Dari posisi 31,5% 2021 SSGI dan 2022 menjadi dia itu adalah 18,6% Ya. di Langkat, Ya. ya. 18,6% ini. Hmm. Nah, dan yang turun yang kelimanya itu ada di Kota Sibolga. Oh, Sibolga. Ya, Kota Sibolga turunnya ada sebesar 11,5%. Dari angka 25,8 Kota Sibolga menjadi 14,5. Ya, ini dia ada 5 daerah apa ya? daerah di Sumatera Utara yang memberi kontribusi besar terhadap Sumatera Utara provinsi. Makanya provinsi Sumatera bisa menjadi di angka 21,1% Di bawah nasional. di bawah nasional. Baik. Nah, mudah-mudahan target ini bisa tercapai 2023 ini menjadi 18,95%. Ya, kenapa? Dari pengalaman kita 1 tahun bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten kota bersama dengan kader, ada Bapak Asus Stunting, Oke. ya, ada kader tim pendamping keluarga, ya, ada ibu, ada bidan, ada pakar-pakar tentang pakar kesehatan, ya, pakar kesehatan anak, pakar kesehatan kandungan. Ada ya. banyak pihak yang berkontribusi, Ya, Pak. berkontribusi, Tadi saya maka- tertarik dengan Bapak Asus Stunting itu, Pak. Nanti Ya. kita bahas itu, Pak ya. Ya, nanti- Boleh kita sambil jalan, Pak, sambil nunjukin Oke, ya. stand kita, boleh? Stand Oke, ya. BKKBN. Oke, ya, makasih. Ini ya. stand kita, Pak ya. Ya, pemirsa, kembali di Inspirasi Pagi TV One. Masih bersama Bapak Irsal di sini, sudah ada pendampingnya yang luar biasa, para duta-duta ya, duta genre ya, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tadi kita ada satu hal yang cukup menarik, yaitu Bapak Asus Stunting. Nah, saya akan tanyakan langsung ke Pak Irsal. Pak Irsal, tadi Ya. Bapak bilang ada pihak-pihak yang sangat berkontribusi akan Ya. turunnya angka stunting di beberapa wilayah. Ya. Ada Bapak Asus tadi, Pak. Mungkin Ya. Bapak bisa jelaskan pada pemirsa. Baik, jadi dalam rangka penurunan stunting ini banyak melibatkan multisektor ya. Ya. Salah satunya adalah masyarakat, organisasi, ataupun lembaga atau perorangan yang punya kepedulian Ya. kepada keluarga-keluarga stunting dengan cara apa? Dengan menyisihkan, ya, menyisihkan daripada pendapatannya untuk memberikan berbentuk makanan bergizi kepada keluarga-keluarga stunting. Nah, oleh karena itu, Bapak Asus Stunting ini boleh dia perorangan, boleh dia kelompok, atau boleh organisasi memberikan berupa makanan protein hewani kepada keluarga berkebutuhan stunting itu. Apakah kepada siapa? Kepada ibu hamilkah? Atau kepada ibu yang punya balita? Atau ibu yang menyusui? Atau kepada anak di bawah umur 2 tahun? Oke. Ya, nah ini. Jadi dalam hal ini adalah Bapak Asus Stunting itu, ya, dia tidak memberikan berbentuk uang, ya, tidak berbentuk uang, tapi berbentuk adalah seperti makanan produk lokal, ya, atau berbentuk telur, ya, ataukah ada bentuk sayur. Tapi kalau dalam ini tidak diberikan uang, tetapi ini adalah bisa dihargakan dengan uang itu sebanyak 15.000 12.000 per hari. per harinya. Ya, 15.000 per hari. 15.000 per hari itu semasa atau selama 6 bulan.
Sama 6 bulan. 6 bulan. Nah, umpamanya sekarang ini ada informasi terbaru ya. Kalau tidak memberikan misalnya daging ya, tidak memberikan ikan, tapi cukup diberikan bantuan itu berupa 2 telur saja. Oke. Nah, 2 telur cukup. Itu sudah mencukupi Pak ya? Sudah mencukupi, mencukupi untuk pertaniannya. Nah ini makanya perlu kita persiapkan dengan baik kepada calon ibu yang akan menikah. Baik. Nah ini, jadi stunting itu memang harus kita persiapkan dari hulu dulu, ya dari hulu. Jadi sebelum dia menikah maka remaja-remaja itulah yang harus kita persiapkan. Berikan edukasi begitu Pak ya? BKKBN kita punya ini Duta Genre. Duta Genre. Salah satu pandangan dari BKKBN, mereka melakukan advokasi sosialisasi kepada teman sebayanya. Oke. Nah ini, Baik, jadi duta-dutanya lah yang juga menjadi salah satu peran juga dalam rangka untuk penurunan angka stunting. Baik. kita. Tadi Ya. saya juga tertarik Pak, ini kan ada 5 wilayah di Sumatera Utara yang Ya, cukup ya. drastis penurunan stuntingnya. Ya. Ada Labuan Batu Utara, Ya. Nias Utara, Mandailing Natal, Langkat, dan Sibolga. Ya, Nah ya. kira-kira kenapa sih Pak 5 daerah ini yang cukup drastis nih penurunannya? Apakah ada program khusus yang diterapkan? Ya baik, pertama begini ya, yang saya sebutkan 5 kabupaten kota itu, Labuan Batu Utara penurunan pertama, kemudian adalah Nias Utara, yang ketiga adalah Mandailing Natal, yang keempat adalah Langkat, yang kelima adalah Sibolga. Itu adalah angka penurunannya di atas 10% sampai 23%. Tapi ada juga dari 3 kabupaten itu penurunannya ada yang 3%, ya, ada yang 5%, ada. Tapi 5 kabupaten dengan kota ini adalah itu yang di atas 10%, ya. Sepertinya yang nomor 5 tadi itu sepertinya Sibolga, ya. Sibolga itu kan turunannya sampai 11%. Ya. Turunannya. Nah, yang tertinggi turunannya kan di Labura, 23,3%. Nah, ini. Tapi tidak berkemungkinan yang lain juga penurunan juga ada, Oke. ya. Nah, dari penurunan ini pertama adalah komitmen, ya, komitmen kepala daerah selaku pengarah dan juga daripada Bapak Wakil Bupati selaku ketua tim Pertanian Stunting Kabupaten Kota. Selalu dia melakukan edukasi, ya. Selalu ada pertemuan, selalu ada evaluasi. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga kabupaten-kabupaten yang lain, ya, sehingga bisa memberdayakan daripada kader. Ya. Kenapa? Kita punya tim pendamping keluarga di tiap desa kelurahan. Baik. Karena kita punya tim itu hanya sebanyak 30.969 kader yang selalu melakukan pendampingan kepada calon pengantin, kepada ibu menyusui, kepada ibu hamil, dan kepada ibu yang punya baduta. Dan Pihak-pihak yang berisiko stunting gitu Pak ya? keluarga yang berisiko stunting. Itulah yang keluarga berisiko stunting. Baik. Sehingga kalau kita stunting harus turun, harus kita lakukan pencegahannya. Maka pencegahan itulah diawali dengan dari hulu. Ya. Dari Dari hulu. calon pengantin dulu. Calon pengantin Oke. dulu. Nah, Bapak tadi bilang kan ini ada pihak-pihak terutama kaula muda nih yang Kaula cukup muda, berperan ya. aktif di masyarakat dalam pencegahan stunting dan salah satunya hadir dalam event Pekan Raya Sumatera Utara pada hari ini Pak. Ya. Ini bisa Bapak jelaskan nih promosi program pencegahan stunting yang hadir di event pada hari ini seperti apa Pak? Ya, makanya sekarang ini bahwa BKKBN itu kami sampaikan bahwa tidak lagi identik dan sama dengan alat dan obat kontrasepsi. Ya, sudah jauh sekali perubahan. Maknanya BKKBN adalah seperti bagaimana ikut di dalam mensosialisasikan programnya pemerintah melalui adalah seperti Pekan Raya Sumatera Utara ini, ya. Disinilah kita melakukan sosialisasi, ya. Di samping kita menampilkan banyak pamflet, ya. Kita menampilkan ada alat peraga tentang alat dan obat kontrasepsi supaya masyarakat kita tahu, karena yang datang di PRSO ini bukannya orang tua saja, ya. Ada pasangan usia subur, yang datang sini ada remaja, Berbagai kalangan lah Pak ya? ya berbagai kalangan, berbagai umur. Ya. Nah, sehingga disitulah mereka akan mendapatkan edukasi. Karena apa? Di stand kita BKKM ini kita menyiapkan juga ada pelayanan keluarga berencana, ya, pelayanan gratis, ya. Jadi setiap hari bisa dari pasangan usia subur, karena di sini ada nanti kita tugaskan tenaga kesehatan ibu bidan, ya, akan memberikan pelayanan kontrasepsi berupa pil ataupun berupa kondom, ya. Oke. Nanti ada juga pelayanan kontrasepsi yang bersifatnya tindakan,
ya sepertinya pemasangan implan, pemasangan IUD, karena nanti kita libatkan kendaraan mobil yang bisa tempat untuk laksanakan pelayanan keluarga berencana. Itu laksanakan pada 2 kali minimal 1 minggu. Ya, kita laksanakan di stand kita ini. Ada tidak Pak syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau masyarakat tinggal datang saja langsung dilayani? Masyarakat datang saja, ya, karena sekarang kita mempermudah ya supaya masyarakat kita, aseptor kita, pasangan seumur kita, ya supaya tidak putus pakai obat kontrasepsi, ya, sehingga mereka tetap menjadi peserta KB aktif, ya, dalam rangka untuk mengatur jarak kelahirannya, sehingga mereka menjadi sehat dan juga menjadi keluarga yang berkualitas. Oke, baik Pak. Ya. Tadi Bapak bisa jelaskan ulang Pak, ada apa saja sih pihak-pihak yang memang berisiko terhadap stunting ini Pak? Tadi yang paling Bapak tekankan adalah calon pengantin, gitu Pak ya? Ya, baik. Jadi kalau kita di BKKBN, ya kita punya data, by name by address, ya itu namanya data keluarga berisiko stunting, ya. Jadi keluarga berisiko stunting itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya, di mana, ya, di mana keluarga itu terdiri dari ibu atau remaja calon pengantin, kemudian ibu yang hamil, ibu menyusui, dan ibu yang punya balita dan baduta. Nah, oleh karena itu apa kita lakukan? Sebelum mereka melakukan pernikahan, maka calon pengantin itu harus tahu dulu patologi kesehatan dirinya. Nah, bagaimana dia tahu patologi dirinya? Bahwa mereka itu mau menikah. Sekarang ini BKKBN melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama ya untuk melakukan konseling atau melakukan persiapan pranikah, maka dari pihak BKKBN diharapkan pada calon pengantin itu dia harus tahu dulu pertama bagaimana tentang kesehatan hemoglobinnya. Nah, hemoglobinnya dia harus tahu itu, ya. Yang kedua dia harus tahu dan mengetahui berapa besar lingkaran lengan atasnya, ya, karena hemoglobinnya itu adalah berada di posisi minimal, ya, seharusnya itu di atas angka 12, sebenarnya 12 lah, ya 12. Lingkaran lengan atasnya itu harus besar 23,5 cm, ya. Nah, setelah itu dia ukurlah timbangkan badannya, ukur tingginya, dan data ini diisi di dalam LC-MIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Nanti apabila data ini benar, makanya nanti keluarlah sertifikat dari aplikasi yang diisi oleh calon pengantin itu, baik yang calon pengantin perempuan maupun calon laki-laki akan keluar itu bahwa nama A bla 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 siap dan siap untuk menikah dan siap untuk hamil. Muncul itu. Nah, oleh karena itu kami dari BKKBN menganjurkan 3 bulan sebelum menikah harus mengisi atau tahu tentang kesehatan dirinya, ya. Tapi maknanya bukan 3 bulan tidak boleh menikah. Nah, pertanyaan gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana dia mau menikah belum tahu tentang kesehatan. Misal 1 minggu udah mau menikah, kan nggak mungkin dibatalkan. Nah, makanya boleh menikah, silakanlah menikah, tetapi jangan hamil dulu. Jangan hamil dulu. Periksa kesehatan terlebih dahulu. Kesehatan dulu. Nah, setelah dia standar kesehatan sudah terpenuhi, barulah mereka untuk hamil. Jadi program-program tadi adalah pasti tujuannya untuk meminimalisir stunting terhadap anak ya Pak ya. Makanya mulai dari sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan. Makanya kita sampaikan sebelum terjadinya prakonsepsi. Sebelum terjadinya prakonsepsi itulah harus dipersiapkan dengan baik, ya, itu, ya. Nah, pemirsa, menarik sekali tadi pembahasan kita dengan Pak Irsal. Tentunya kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai stunting ini, dan kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi TV One. Masih di Inspirasi Pagi TV One, pemirsa, masih pembahasan tentang stunting nih. Pak, tadi kan ada Bapak bilang ada program Bapak Asuh Stunting. Iya. Nah, ada juga program lainnya Pak yang namanya Dasat ya. Dasat. Dan Kampung KB. Ya. Dashat. Ya. Oke, Bapak bisa jelaskan Pak mengenai program selain Bapak Asuh Stunting ini. Iya, iya.
Baik, jadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, makanya BKKBN itu juga mengeluarkan beberapa program ya. Pertama tadi sudah kita dalam rangka untuk percepatan ya, percepatan penurunan angka stunting. Ya. Maka ada satu program yang dilaksanakan oleh BKN itu ada namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Oke. Nah, itu namanya Dashat tadi ya, Pak ya. jadi Oke. Dapur Sehat Atasi Stunting. Oke. Jadi maksudnya apa? Jadi dapur itu adalah di mana tiap masyarakat di lokasi yang menjadi sasaran stunting itu melakukan suatu proses membuat makanan protein hewani. Oke. Ya. Jadi memanfaatkan produk lokal yang ada di daerah sana, apakah memasak sayur ya, apakah mendapatkan ikan, apakah ada buah-buahan, itu dimanfaatkan oleh kader-kader kita, kader masyarakat yang ada di desa itu. Ini masih berkaitan dengan Bapak Asus Stunting tadi Pak ya? Ya, karena Bapak Stunting itu adalah bisa dia memberikan bantuan, apakah memberi bantuannya berbentuk sayur tadi, ya, apakah bentuk telur diberikan. Nah, makanya yang mengelola itu adalah kader-kader kita. Di Dashat tadi Pak Di ya? dasar itu tempatnya. Nah, itu sehingga nanti setelah dimasak diberikanlah kepada makanan bergizi itu. Nah, contoh ya, seperti di Binjai, itu kader yang memberikan makanan kepada keluarga Niko Stunting supaya jangan salah sasaran. Betul. Nanti diantar satu makanan ya, satu makanan itu ada daging dalamnya, ada lauk pauk, ada sayur ya, ada karbo dalamnya, diberikan pada keluarga stunting dan ditunggu kader itu Untuk kepada keluarga stunting apakah makanan ini tepat sasaran apa tidak. Kenapa? Nanti yang makannya bukannya anaknya, nanti yang makannya bapaknya, akhirnya kan malah jadi santapan keluarga Pak ya? akhirnya nanti kan tidak terjadi tepat sasaran, akhirnya stunting nggak turun-turun. Padahal dari Bapak Asus Stunting sudah memberikan bantuan. Betul. Nah, itu. Jadi untuk mengatasi ini adalah dengan diawasi langsung oleh para Diawasi kader. langsung, oleh kader. Contoh salah satu yang saya lihat di Bijaya ya, itu situ. Jadi kader itu masak dan langsung menemui keluarga stunting, dia tunggu anaknya makan sampai habis. Dan kadang itu kader punya rasa simpati, dia yang menyuapkan makanan itu kepada anak itu. Nah, ini. Jadi melayaninya bukan hanya Bukan hanya diberikan saja, enggak. juga hingga Supaya dia tetap tepat sasaran. betul. Ya, karena kita harus menurunkan angkanya 18,95% tahun 2023 ini. Ini target kita Pak ya di tahun ini. Tiga Ya. Sumatera Utara, ya. Di bawah 20% Pak ya. 2000%, 18,95% tahun 2023 dan tahun 2024 harus berada di angka 14,92%. Oke. Padahal sekarang kita masih punya waktu sekitar 1 tahun 1 tahun untuk menuju ke depan sampai 2024. Oke. Nah, ini makanya Dashat itulah salah satu menjadi penunjang atau salah satu strategi dalam rangka penurunan stunting. Oke. Termasuk di sana dalam Dashat itu ada namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB Pak ya. Ya, dalam Dashat itu ada Kampung Keluarga. Kampung itu adalah memang namanya Kampung KB. Ya, Kampung KB. Sekarang KB artinya KB itu bukan Kampung Keluarga Berencana. Sudah berubah Pak ya. Sudah berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Berarti ini Kampung KB yang sekarang dengan yang dulu ini berbeda Pak ya. Sama, sebenarnya sama tujuannya. Karena awalnya dulu setelah Pak Presiden Jokowi itu pada tahun 2016 lalu ya, dia mencanangkan Kampung Keluarga Berencana. Itu gini ceritanya, Pak. Pada saat itu kan BKKBN tidak mulai suram-suram terdengarnya. Ya, lagu Mars KB antara terdengar atau tidak. Lagu Mars KB banyak nggak tahu. Gaungnya mulai berkurang. Gaungnya sudah mulai berkurang ya. Dulu kan waktu zamannya Orde Baru kan lagu Mars KB kan semuanya ingat ya. Oh, hafal. Nah, lagu Mars kan pada nggak tahu, pada nggak ingat, nggak apa lagu Mars KB. Oleh karena itu Pak Presiden nyampaikan gimana BKKBN supaya gaungnya seperti zamannya Pak Harto dulu. Nah, apa yang harus diperbuat BKKBN? Nah, supaya dia muncul lagi lah dalam rangka untuk masyarakat mengetahui bagaimana cara dia untuk mengatur jarak kelahiran dan supaya bisa keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang sehat
keluarga yang berkualitas. Ini saatnya memang dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Makanya pada itu muncullah namanya Kampung KKBN, Kampung KB Jabuan. Oke. Karena BKKBN Kampung Keluarga Berencana. Akhirnya Kampung Keluarga Berencana maksudnya apa dulu itu memang namanya Kampung Keluarga Berencana, tapi harus diintervensi semua lini sektor ke dalamnya. Tapi karena ada Keluarga Berencana, tapi itu akhirnya menjadi itu miliknya BKKBN itu. Kenapa kita harus masuk ke dalam? Buat yang baru lagi. Itu akhirnya. Makanya pada tahun 2018-19 itu berubahlah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Tapi tidak ada sana artinya apa? Kalau keluarga berkualitas kan tidak ada namanya Keluarga Berencana, tapi Kampung Keluarga Berkualitas adalah merupakan satu tempat atau wadah kegiatan program Bangga Kencana yang dilakukan oleh lintas sektor ataupun dilakukan oleh semua yang terlibat di dalamnya, baik secara sistematik maupun secara sistemik. Jadi semuanya boleh melakukan kegiatan di dalamnya untuk meningkatkan kualitas daripada keluarga itu. Baik. Jadi Bapak bilang ada Bangga Kencana, Pak ya? Makanya namanya Bangga Kencana. Bisa Bapak jelaskan Pak fasilitas pelayanan dalam Bangga Kencana ini? Ya, makanya Bangga Kencana itu adalah pilarnya BKKBN sebenarnya. Jadi secara garis besar ya, BKKBN itu kan Badan Kependudukan Keluarga Berencana. Ya. 3 pilar besar itu pertama adalah yang disebut dengan pembangunan keluarga. Nah, ya, pembangunan keluarga. Jadi pembangunan keluarga di dalamnya inilah salah satu ada program stunting di dalamnya. Nah, jadi pembangunan keluarga itu secara singkat saya jelaskan ada siklus hidupnya kita manusia. Mulai dari remaja, remaja, nanti dia menikah, dia menjadi ayah dan ibu, dia punya anak, namanya masuklah program Bina Keluarga Balita di dalamnya. Kemudian dia jadi remaja lagi, masuklah jadi program Bina Keluarga Remaja. Ada 2 sisi di sana, satu ada remaja, satu ada keluarga remaja. Kemudian masuk lagi dia dalam itu adalah namanya apabila sudah dia remaja, menikah lagi dia punya anak, ayahnya ini kan menjadi seorang orang tua. Baik. Menjadi kakek dan nenek. Baik. Maka namanya keluarga dan usia. Itulah nama pembangunan keluarga. Oke, Bapak. Nah, yang kedua, yang namanya kependudukan. Kependudukan. Jadi yang ketiga namanya keluarga berencana. Makanya Bangga Kencana itu adalah 3 pilarnya program BKKBN. Pertama pembangunan keluarga, yang kedua adalah kependudukan, yang ketiga adalah keluarga berencana. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini Bapak bisa kasih nggak terakhir nih Pak dalam program kita ini pesan kepada masyarakat dalam pencegahan stunting? Bisa disampaikan Pak? Baik. Dalam hal ini kita dalam hal untuk mengisi ya atau untuk mendapatkan bonus demografi 2045 besok. Makanya kita harus persiapkan keluarga kita pada saat ini. Kenapa? Yang lahir pada saat ini sekitar 2 tahun akan datang jadi 2045. Ya. Mereka lah yang akan menjadi tenaga, akan menjadi penduduk yang produktif. Yang akan mengisi pembangunan besok dan akan menanggunglah usia-usia yang tidak produktif. Maka persiapkanlah sebelum menikah dan periksalah kehamilan, ya. Bawalah anak ke posyandu dan jangan lupa pergunakan alat dan obat kontrasepsi. Baik. Ya. Luar biasa sekali Pak. Itu tadi pesan yang sangat penting ya pemirsa dari Pak Irsal terhadap Anda di rumah untuk mencegah angka stunting yang saat ini sudah sangat cukup signifikan. Drastis menurun Pak ya. Baik, tadi ada beberapa program Bapak Asuh Stunting, Dahsa dan Kampung KB yang saat ini terus digalakkan kegiatannya Pak ya. Baik pemirsa, untuk penutup pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pantun ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Wah silakan, kita orang tanah Melayu ini. Betul. Hari weekend berlibur dan bergembira, menghibur diri sangatlah penting. Ayo kunjungi booth BKKBN di Pekan Raya Sumatera Utara untuk edukasi pencegahan stunting. Baik, saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Tetap saksikan Inspirasi Pagi TV One dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bapak, terima kasih luar biasa.